untuk alat dan bahannya, pertama ada mikropipet lengkap dengan tipnya ya. Di sini kita pakai yellow tip. Kemudian ada tabung reaksi beserta rak tabung. Kemudian di sini ada centrifuge. Ini namanya droplet. Kemudian untuk bahannya tentu kita menggunakan sampel darah. Nah, ini sampel darah ini nanti kita centrifuge untuk memisahkan serum atau plasmanya. Ya, selain alat dan bahan yang tadi sudah disebutkan, di sini juga ada lembar kerja persiapan sampel, kemudian ada lembar kerja penerimaan sampel, kemudian ada lembar kerja persiapan alat, kemudian ada persiapan reagensia dan lembar kerja hasil pemeriksaan itu sendiri. Oke, yang pertama ini ada nomor urut, kemudian ini nanti diisikan ada berapa sampel, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian ada tanggal pemeriksaan, jadi hari ini pemeriksaannya tanggal berapa, dituliskan di sini. Kemudian ada nomor sampel ini dilihat di tabungnya, jadi biasanya tabung ini dilengkapi dengan nomor sampel. Nah, seperti ini ada nomor sampelnya. Itu kita catat di sini. Kemudian ada pengepakan, jadi sampelnya dilihat baik atau rusak. Kemudian ada labelnya sesuai atau tidak. Misalnya labelnya sampel plasma, ternyata isinya bukan plasma, seperti nanti disesuaikan isi sesuai atau tidak. Kemudian jenis sampelnya serum atau plasma atau whole blood. Kemudian volumenya cukup atau kurang. Nah, sampel yang dikatakan volumenya cukup itu apabila jumlahnya mencukupi, yaitu sekitar 2/3 dari bagian tabung reaksi. Kemudian kondisinya juga diamati, apakah sampelnya itu baik. Kemudian lisis. Nah, lisis ini misalnya ciri-cirinya sampelnya berwarna kemerahan gitu ya, kecampur eritrosit gitu. Terus kemudian lipomik itu ada kontaminasi lemak. Nah, jadi sampelnya ada semacam jendalan lemak berwarna putih kekuning-kuningan gitu. Kemudian ada kontaminasi bakteri atau tidak. Nah, ini sampel serum atau plasma yang terkontaminasi bakteri biasanya ada warna hijau seperti itu. Kemudian ada dokumen atau tidak, jadi nanti dicek ada dokumen penyerta atau tidak, kemudian ada info klinisnya atau tidak. Nah, nanti teman-teman centang-centang di sini mana yang sesuai dengan kondisi sampel yang kita periksa. Nah, nanti di sini juga ada dicatat oleh, nah misalnya pemeriksanya siapa, ditulis namanya dan seterusnya sampai belakang. Kemudian dicek oleh, jadi ada second personal. Jadi misalnya teman-teman bekerja dalam satu lab ada 2 orang, nanti setelah teman-teman catat di sini, kemudian minta dicek oleh teman yang dalam satu ruangan itu. Sudah ditulis namanya di sini, kemudian disahkan oleh. Nah, disahkan ini kalau di praktikum di lab kita misalnya nanti oleh pembimbingnya, dosen pengajarnya. Kalau di UTD atau di rumah sakit atau di PMI, nah nanti oleh supervisornya, orang yang di atasnya kita gitu. Sama tadi lembar kerja penerimaan sampel, terus ada lembar kerja persiapan. Jadi bedanya kalau tadi sampel diterima kita cek, terus persiapan. Nah, persiapan ini persiapan untuk diperiksa, sama nanti dicek juga mulai dari tanggalnya diisikan, terus nomor sampelnya. Misalnya ada 5 sampel ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Identitas sampel, identitasnya benar atau salah, tadi yang ada tertera di label sampelnya itu. Kemudian sampelnya jenisnya sesuai atau tidak. Kemudian ada volumenya cukup atau kurang. Kemudian kondisinya baik atau tidak, dan seterusnya. Sentrifugasi, terus tadi dilakukan sentrifugasi dulu atau tidak, itu sampai belakang diisi semua. Kemudian sama di sini dicatat oleh. Nah, nanti pemeriksanya siapa ditulis, kemudian dicek oleh. Nah, ini dicek oleh
second personal atau temannya atau rekan kerjanya seperti itu. Terus ada juga lembar kerja persiapan alat. Nah, di sini jadi alat apa saja yang teman-teman gunakan di sini. Misalnya tadi kita pakai mikropipet, tulis aja mikropipet. Dapat digunakan tidak? Nah, mikropipetnya rusak atau tidak? Kalau kondisinya baik, sudah dikalibrasi, bisa digunakan, ya tulis ya, nya dicentang. Kemudian ada alat apa lagi nanti ditulis, dilihat juga kondisinya. Terus sama juga di sini ditulis juga, dicatat oleh siapa, kemudian dicek oleh siapa. Jadi ini ditulis nama orang gitu ya, nama orang atau inisialnya. Kemudian disahkan oleh nanti saraf. Terus ada lembar kerja persiapan reagensia. Jadi reagensianya dicek juga. Reagensi yang akan kita gunakan mulai dari yang pertama di sini ada nomor, ada berapa reagensi yang digunakan, kemudian tanggal pemeriksaan hari ini, nama reagensianya. Tadi kan kita pakai SD Biolen atau Redsan atau reagensi yang lain. Terus ditulis tanggal kadaluarsa. Biasanya dibungkusnya sudah ada tanggal kadaluarsanya. Nah, ini. Nah, di sini tanggal kadaluarsanya yang ini ya, yang ini tanggal kode produksi. Ya. Ini ada belakang. Ini tanggal 17 Desember 2020. Jadi ini masih bagus ya, belum expired. Kemudian nomor lot ini juga tertera di bungkusnya. Ada nomor lot tuh di sini. Jadi ini nomor lotnya O1AM C030A. Nah, seperti itu diisikan di nomor lot ini. Kemudian kelengkapannya, kelengkapan kit lengkap atau tidak. Kemudian jumlahnya mencukupi atau tidak, nanti tinggal dicentang-centang gitu. Kualitasnya baik atau tidak, centang-centang. Terus sama, dicatat oleh siapa, tulis namanya, dicek oleh siapa, tulis namanya, disahkan oleh, nah nanti minta paraf dari supervisornya. Terus yang terakhir lembar kerja pemeriksaan. Nah, di sini lembar kerja pemeriksaan HBSAG. Nah, di sini ditulis nomor lotnya, nomor lot tadi yang ada di bungkus tadi, sama tanggal kadaluarsanya juga sama. Terus tanggal periksanya hari ini ya, tanggal hari ini. Kemudian nomornya, nomor ini nomor sampel, misalnya ada 5 sampel ya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Asal ini sampel dari mana? Kemudian ada nomor sampelnya, nomor sampel itu yang tertera di tabungnya tadi, di tabung reaksi. Terus golongan darah, nah biasanya ini juga dicantumkan di labelnya, golongan darah apa. Kemudian garis kontrol, nah garis kontrol atau validitas kita lihat di hasil pembacaannya. Di garis kontrolnya sini ditulis valid, di hasilnya non reaktif. Kemudian dicatat siapa pemeriksanya, dicek oleh siapa, terus disahkan oleh supervisornya. Seperti itu. Oke, untuk reagensia kita di sini menggunakan reagensia SD Biolen. Di sini sudah ada kit ya, jadi di sini ada reagensi ini dalam bentuk kit. Kemudian untuk cara kerjanya, pertama kita biarkan reagensia itu pada suhu kamar. Ini tadi sudah dibiarkan pada suhu kamar. Kemudian kita ambil reagensia, kita patahkan seperti ini. Jadi ini bentuknya seperti rangkaian-rangkaian itu, kita patahkan. Rangkaian seperti ini kita patahkan seperti ini. Kemudian kita ambil mikropipet ukuran 100 mikroliter karena kita akan mengambil sampel sejumlah 100 mikroliter. Jadi sudah tersetting ya 100 mikroliter. Kemudian kita pasang tipnya. Oke, untuk mulai pemeriksaannya, pertama kita pasangkan tip, yellow tipnya dulu dalam mikropipet. Ini sudah disetting pada ukuran 100 mikroliter. Ya, selanjutnya kita ambil sampel. Ini menggunakan
mikropipet. Nah, kita ambil sampel sebanyak 100 mikroliter. Ini. Kemudian kita teteskan pada lubang sampel. Jadi di sini ada lubang sampel, terus nanti di sini ada kolom tes atau T, kemudian ada kolom kontrol. Nah, lubang sampelnya ini yang paling ujung sebelah sini. Kita teteskan sampelnya. Terus kita tunggu selama sampai ini bergerak, kemudian nanti setelah 15 sampai dengan 30 menit kita baca hasilnya. Nah, ini setelah diteteskan langsung kita hidupkan timernya selama 15 menit. Ini tujuannya supaya untuk pengingat. Ya, sudah 15 menit. Kita baca ini hasilnya sudah keluar. Jadi di sini ada garis merah pada kolom C atau kontrol. Artinya ini valid. Kemudian pada kolom T itu kolom tes itu tidak ada garis merahnya. Artinya bahwa hasil pemeriksaan ini adalah non reaktif. Kesimpulannya, kalau hasilnya non reaktif berarti pada sampel tidak ditemukan antigen HBs. Oke, untuk pemeriksaan yang kedua kita akan memeriksa HBsAg dengan reagensia Redsen. Ini bedanya dengan SC-Biolane tadi, untuk Redsen kita menggunakan buffer. Jadi ini ada buffernya. Dan ini setelah dibiarkan pada suhu kamar, kita buka, kita siapkan reagensianya. Nah, di sini ada dropper. Tapi untuk lebih akurat lagi, nanti kita akan menggunakan mikropipet karena di sini angkanya sudah tersetting ya. Angka kita meneteskan beda tekanannya. Untuk kita pakai mikropipet yang 75 mikroliter. Kita setting. Kita setting ke angka 75 mikroliter. Ya, pertama kita ambil sampelnya dulu sebanyak 75 mikroliter. Kemudian kita teteskan pada lubang sampel. Jadi ini ada S sampel, T itu tes, C itu kontrol. Kita teteskan. Kemudian kita teteskan 1 tetes buffer sama pada lubang sampel juga. Oke, terus kita tunggu untuk pembacaannya. Jadi kita setting lagi timernya. Kita baca sekitar 15 sampai 30 menit. Jadi di sini timer, kita tunggu hasil pembacaannya. Sudah 15 menit, di sini juga sudah muncul garisnya juga. Ini sudah keluar hasil. Jadi untuk pemeriksaan HBsAg dengan reagensia Redsen, di sini muncul garis merah pada kolom C. Artinya ini pemeriksaannya valid. Kemudian tidak ada garis merah pada kolom T. Jadi hanya DJ saja. Artinya bahwa pemeriksaan HBs ini hasilnya adalah non reaktif. Artinya tidak ditemukan antigen HBs pada sampel atau sampel serum atau plasma yang diperiksa. Baik, itu tadi pemeriksaan HBsAg rapid test dengan reagensia Redsen dan juga SC-Biolane. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.